kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Indonesia ingin menjelaskan video seputar kenalan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama.
di HP. Begitu lagi rumah mas. Kayak siswi diajak berani kan benar. Siswi itu pergi peninggalan sama kamu gimana? Itu mainannya mas aku kecil. Masih inget nggak? Apa sih mas?
engkau mampu melampauinya, semakin dekat dengan keberhasilan. Tas-tasan, semacam satu sederhana. Di sini aku belajar mengatur strategi untuk mampu mengalahkan musuh, memecahkan permasalahan, dan meluahkan kemenangan. Drakor mengajarkanku untuk bisa mengatur pendapatan dan pengeluaran, untuk sebagai tempatmu mengumpulkan rezeki, namun banyak pula saat yang juga. Unggul dengan memakai kertas bergambar berbagai pengetahuan, mengajarkan untuk mengingatkan apa yang kita lakukan untuk meraih kemenangan. Permainan masa kecilku membahagiakanku, mengajarkanku tentang nilai kebaikan dalam perjalanan hidupku. Apa sih? Udah, sana. Ganti baju. Aku aja. Kamu gagal aja. Mau kemana ya, Bang Mas? Kepo wae samane. Aku tahu salah coba. Mas. Kamu juga enggak? Jan ya? Tapi Mas.
Jadi Mas Tio mau balik ke Jakarta loh. Iya. Oh iya Mas, ini ada titipan dari Ibu. Ibu masak sendiri loh Mas. Katanya Ibu kangen Mas Tio. Malah repot-repot. Ya. Ini siapa tuh Mas? Oh Mas, itu anak kakak saya. Iya jadi aku kenal dari kecil. Iya, yang mama. Mas. Dan masalah itu ya, salam ibu. Baik, itu saja video sebelum tunangan. Setelah ini penjelasan latar belakang yang akan disampaikan oleh saudari Ibu. Latar belakangnya yaitu adalah menurut LPM bercerita tentang nilai-nilai luhur dari nenek moyang dan diwariskan melalui permainan tradisional. Film ini diproduksi oleh Pani Radia Keistimewaan. Penjelasan influensi perkenangan dapat menjadi bahan ajar sastra di SMP atau MTS. Film ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Cerita dalam film ini mengangkat nilai-nilai moral yang baik dan dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Film ini juga mengangkat cerita yang sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik. Latar cerita dalam film ini dikenal oleh peserta didik. Adapun sinopsis dan tema, Seutas Kenangan mengisahkan seorang pria dewasa yang kembali ke kampung halamannya dalam suasana tekanan sosial untuk menikah. Ia berusaha kembali kesederhanaan hidup melalui sebuah kotak berisi kenangan masa kecil. Film ini menggambarkan nostalgia masa lalu sebelum era digital. Permainan tradisional dan nilai-nilai kehidupan yang mungkin mulai terlupakan oleh generasi sekarang. Tujuan dan nilai budaya, film ini bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai budaya lokal dan memperkuat identitas keistimewaan Yogyakarta. Melalui cerita yang menyentuh, film ini mengajak penonton untuk menghargai warisan budaya dan nilai-nilai kehidupan yang sederhana namun bermakna. Penjelasan. Baik, saya akan menyebutkan nama tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut. Yang pertama itu ada Satio. Satio ini tokoh utama dalam film ini. Dia merupakan pria dewasa yang merantau ke Jakarta untuk bekerja. Kesibukan pekerjaannya membuatnya jarang pulang kampung halaman.
Satrio digambarkan sebagai pribadi yang ambisius dan berkarir, namun menghadapi dilema antara melanjutkan pekerjaannya atau pulang kampung untuk bertemu keluarga mengenang masa lalu. Tokoh yang kedua itu Ibu Satrio. Ibu Satrio ini sosok yang selalu menantikan kepulangan anaknya. Ia digambarkan sebagai ibu yang penuh kasih sayang, menjadi pengingat bagi Satrio akan tentunya keluarga dan kampung halaman. Terus tokoh yang ketiga adiknya Satrio. Meskipun tidak disebutkan namanya secara eksplisit, merupakan bagian dari keluarga yang menantikan kepulangan Satrio. Hadirannya menambah nuansa emosional dalam ceria, mengingatkan Satrio akan kenangan masa kecilnya. Kemudian tokoh yang terakhir itu ada teman-temannya. Dalam perjalanan pulangnya, Satrio bertemu kembali dengan teman-teman masa kecilnya. Pertemuan ini membangkitkan kenangan indah dan sederhana yang pernah ia alami serta memberikan perspektif baru tentang kehidupan yang telah ia jalani. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dulu, yang pertama cerita yang menyentuh dan relevan. Tema tentang keluarga, kenangan masa kecil dan kerinduan terhadap kampung halaman sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, sehingga mudah menyentuh emosi penonton. Terus yang kedua, pesan moral yang kuat. Film ini berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai waktu bersama keluarga dan mengenang masa lalu sebagai bagian dari identitas diri. Yang ketiga, sinematografi yang sederhana tapi efektif. Penggunaan visual alam dan suasana kampung yang hangat menambah kesan nostalgik dan memperkuat suasana cerita. Lalu yang keempat, akting yang natural. Para pemeran meskipun bukan aktor profesional, tampil cukup meyakinkan dan mampu membawa emosi dengan baik. Kekurangannya yaitu yang pertama, cerita agak lambat di beberapa bagian, beberapa adegan terasa berjalan lambat yang bisa membuat penonton kehilangan fokus jika tidak terbiasa dengan film bertempo pelan. Lalu yang kedua, dialog yang kadang terasa kaku, beberapa percakapan orang mengalir secara alami, mungkin karena keterbatasan pengalaman para pemain. Lalu yang ketiga, teknik suara kurang maksimal di beberapa bagian, kualitas suara kurang jernih atau ada gangguan latar yang bisa mengganggu kenyamanan penonton. Lalu yang keempat, pengembangan karakter terbatas. Tokoh-tokoh pendukung tidak banyak digali sehingga terasa agak datar dan hanya berfungsi sebagai pelengkap cerita Satrio. Pesan dan kesan dari film tersebut. Pesan pertama, hargai waktu bersama keluarga. Jangan menunda untuk pulang atau bertemu orang terkasih, karena itu tak bisa diulang. Pesan kedua, kenangan masa lalu membentuk siapa kita hari ini. Meski kita
kami membuka 2 penanya. Dari sebelah kanan saya dulu ya, itu sampai 3. 1, 2, 3. Baik. Oh ya, silakan. Pertanyaannya Bang. Coba. Yang sebelumnya perkenalkan, nama Laudia Siti Rahayu dari kelompok 9. Pertanyaannya, apa yang menjadi perbedaan perkembangan zaman dari zaman dulu pada saat anak-anak bermain tradisional dan zaman sekarang? Dan bagaimana cara kita melestarikan permainan tradisional atau mengenalkan kepada anak-anak di zaman yang sekarang, yang mungkin di zaman sekarang itu udah terdigitalisasi dan jarang banget anak-anak sekarang itu bermain tradisional kayak tadi ada ongklak gitu ya. Jadi apa yang menjadi perbedaan perkembangan zaman dari permainan tradisional hingga sekarang, dan bagaimana cara kita mengenalkan atau melestarikan permainan tersebut gitu, permainan tradisional kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Baik, penanya kedua dari sebelah kiri saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nggak ada. Pada intinya yang menjadikan perbedaan perkembangan zaman dalam permainan anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang perbedaannya. Terus apa sebenarnya? Bagaimana cara melestarikan dia? Melestarikan permainan zaman dulu. Pada anak-anak.
zaman sekarang anak-anak nggak dikasih HP, nggak dikasih ya. Kayaknya mereka bakal terbiasa main kayak main-main permen zaman dulu, main roka kayak apa? Karena nggak ada permainan lagi. Selain itu kan, yang lain paham nggak? Yang lainnya paham nggak? Jadi Itu gitu ya teman-teman. Ada iya ya. mungkin izin menambahkan ya. Boleh. Mungkin dari permainan tradisional yang ada itu kita bisa memperkenalkan ke anak-anak tuh dengan cara kan sekarang tuh kurikulum merdeka. Ya. Kadang ada beberapa sekolah tuh yang menerapkan yang namanya ini apa namanya itu proyek pelajar Pancasila. Nah biasanya itu kalau setiap sekolah kayak dulu di SMA saya gitu kan ada setiap perpindahan semester ada yang namanya pagelaran karya. Jadi di mana itu anak-anak kelas 10 memperkenalkan permainan daerahnya atau permainan tradisional kepada teman-teman yang lain. Jadi mereka tuh mempermainkan permainan tradisional. Jadi dengan cara seperti itu juga termasuk melestarikan. Oh iya, bisa. Oke, ada yang mau nambahin lagi nggak? Boleh. Itu kan tentang cara melestarikan permainan tradisional. Iya, benar ya. Tadi Mbak Lola bicarakan bahwasanya kita tuh harus menjauhi handphone ya atau gadget dari anak-anak. Itu sebenarnya tuh nggak bisa ya di era sekarang karena gimana juga kita tuh harus memperkenalkan teknologi kepada anak-anak gitu. Karena kalau semakin maju zamannya kita juga harus mempelajari terus cara gimana sih supaya mainan tradisional itu nggak punah ya di zaman sekarang. Itu dibilang untuk mengambil HP atau nggak boleh bermain HP itu juga nggak bisa sih karena kalau kita ngambil HP anak kita supaya dia bisa main tradisional nanti temennya sama siapa gitu. Terus juga kan mainan yang dijual zaman sekarang itu udah nggak ada, iya jarang gitu. Jadi menurut saya untuk menjauhi anak dari gadget itu susah. Agak susah memang. Iya dan nggak bisa, bukan nggak bisa, Iya. nggak bisa. Ya, apalagi kalau misalkan ada PR BSD kan, mereka itu lebih terpacu lihat Google, Iya. jadi emang agak susah. Iya karena kan perkembangan juga. Iya. Teknologi kan semakin pesat. Iya. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Cukup?